Ibrahim karena makamnya di Israel, Israel dikuasai orang Yahudi, terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi, dikemuli ala Yahudi, selesai. Podo misalnya ono Zaid itu bawali bora, bawali tenan bora, misalnya di makam Wahabi sudah seperti itu, hanya dikasih tanda di kepala, ndak ada jubah, ndak ada. Tapi kebalikannya misalnya, Ruhin mati anak putune suga kayak jungkup wali besar Ruhin, ya terserah. Lah mungkin era kita masih konangan, era nice. Lho nak wali songo karuan ana buktine sejarah secara silsilah. Lah nak sing ra jelas-jelas iki. Mulane cara kula putune wali kudu alim biar urut. Terus saya itu punya catatan sampai Sunan Kudus meskipun lewat ibu, lewat nasab ibu. Tapi supaya penting, pentingnya tadi saya masih punya kitab milik buyut saya ke-7 ke-8. Itu berapa coba? Berapa orang itu? Itu setiap saya buka itu langsung putus saking lamanya kitab itu. Sehingga saya tahu itu tradisi nenek moyang saya. Gak mungkin nenek moyang saya seneng keris, seneng jimat. Nyatanya yang gue lemari ini mau ano kitab. Gue nak gue mana nih keris kan. Artinya ini penting. Ibrahim juga gitu. Ibrahim itu ngendikan dengan anak putune tinggalanku yo Ka'bah iki, sucikan Ka'bah dari kemusyrikan. Antohiro bidali taifina wal akifina warrukais sujud. Jika orang ingat Ka'bah itu ingat apa? Dipakai kiblatul musallin. Kiblatnya orang sholat. Lalu orang sholat itu orientasinya apa? Adalah tauhid. Berarti Ka'bah didesain untuk kiblatnya para ahli tauhid. Harus terus kita buktikan terus setiap sholat mustaqbilal kiblati dan saat sholat kita melakukan tauhid. Jadi terus sejarah berkesinam. Tapi andaikan sejarah pelakunya salah ketika Ka'bah dikuasai Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian didesain pinggirnya Al-Ata dan Uz, maka seakan-akan Ka'bah jadi sentral kemusyrikan. Jadi mau nak roh khilaf berarti wong alim, nak roh khilaf berarti wong orang alim. Saiki wis roh khilaf berarti alim. Tapi santri-santri sing seneng ngaji ini gue ora roh sejarah. Pokoknya ngaji mlebu swarga paham ra ya itu. Ruwet banget ngadepi wong ngaji kan. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah kowe mlebu swarga lah sepek-pekan gue. Tapi mbok yo paham. Tapi ra paham lah sing penting mlebu swarga lah iku masalah kowe. Ora tahu kepikiran ilahi kalimatillah. Aku lho cara kon mlebu swarga mek kon paham Quran, milih paham Quran sik. Lagi mlebu swarga. Tapi kok nek sida mlebu ya ora mungkin paham Quran bun neraka. Kowe ku aneh-aneh. Maksudnya ku ketok regani pangeran, lah mlebu swarga iku keren lho mergo paham Quran. Ora kok koyo kowe sementing mlebu ora paham lah. Karena ini sudah menjadi perdebatan internasional. Saya tuh berkali-kali ikut penelitian, makanya lah lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya man huwal Yahud, huwa Ishak, huwa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus diomong no Ibrahim pengikut Yahudi, itu pada karo tadi kayak kita bilang misalnya Mbak Munawir pengikut Gus Najib, kan nggak mungkin. Pak Karno pengikut Puan Marani atau Gus Mbah Hasyim pengikut Mbak Yeni atau Mbak Nur Salim bapak saya pengikut Hasan anak saya, kan aneh. Sehingga pangeran oleh gojlok gitu. Ha antuma ulai hajastum fi malakum bi ilm. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Tapi saiki pecintane Kanjeng Nabi ku rata-rata iku ora pinter. Penting sholawatan berjanji buanter. Nak diarani bid'ah ngamuk wis ngono terus kegiatan. Lah sing diarani bid'ah padha dene wong sholawatan iku tareh kok di. Kadang-kadang yo bingung. Wis sama dibak berjanji cara mbok terjemah ra ngarah darani bid'ah. Lha bid'ah ning ndi wong walam matamma min khamlihi syahrani ala masyuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati Abu Abdullah, ketika Nabi kandungannya umur 2 bulan bapaknya mati. Terus itu kan tareh. Gara-gara diwaca bahasa Arab terus koyo mantra. Lah akhirnya diarani bid. Sing maca padha ora paham, akhire Allah, ya Allah. As padha dene aku repot pisan. Pusing aku mikir lagi. Ayo kowe ngono ta ora kelakuan ame. Sing biyen ana mau tulis bahasa Indonesia, kok terus ketara gak. Ulida maktunan biadil inaya makuhlan terus ya sudah ya biasa aja tarik.
Ya kan tareh. Terus ketika Said Abdullah kenapa meninggal di Abwa? Wa kana qad ijtaza bi akhwali bani Adim nat taifatin nat jariyah fama kazafihim sahron saqiman yu'anu nasukmahu wa syakwa. Kenapa Abdullah meninggalnya di Abwa? Abwa itu kawasan Yasrib karena Abdullah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya, istrinya Abdul Muthalib itu orang Yasrib. Nah pas di sana di Bani Najjar sakit, terus kabun, terus bid'ah ning ndi wong iku sejarah. Tapi mbok maca bahasa Arab, kowe maca koyo historis Allah terus ngono wae. Ya akhirnya wong kan darani iku mantra. Mana aku nak takoki wong iku bener ndi, saya padha ora bener ya bener. Terus bener sapa sing ngalim, suwe Gus tak mau ngalim bener. Ya nang ngono padha bener wae. Wong sing ngritik ku krungune mantra, sing maca bos. Pusing ngomong terangno kowe. Nah, problemnya agama itu seperti itu. Yang diikuti orang banyak. Itu di makamnya Nabi Dawud itu ya sudah wiridan ala Yahudi. Sama sekali. Saya sampai nangisi Nabi Dawud. Karena makamnya itu total dirawat ala mereka. Jogja juga ngalami gitu, Jakarta, Rembang nanti juga ngalamin gitu. Banyak raja itu wali, tapi waris-warisnya sudah nyuwun sewu orang abangan, terus misalnya dikasih sesajen. Orang ono yasine tapi mau sesajene mau apa kalau makamnya memutuskan seperti itu, penjaga makamnya itu. Mana kena ada di wali, nunggu anak putumu, muridmu wali, nak orang repot, guri-guri tiga saja. Itu di Gunung Kawi itu ada makam santri, tapi tunggu mek sugihan biasa sih. Gue ruhir nangis tenan. Banyak seperti itu, nggak ada tua banyak. Nah, lalu makom itu terserah siapa bertanya, terserah yang rumah atau terserah statusnya zaman dulu. Nah, karena yang rumat itu berafiliasi ke Yahudi, terus mengklaim Ibrahim itu, maka Quran harus menerangkan maka anak Ibrahim Yahudi wala Nasrani, karena secara artefak, secara kesejarahan fisik itu sekarang dikuasai Yahudi. Jadi repot. Ya tapi itu ya sudah. Makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi. Ibrahim tetap Abul Anbiya. Ibrahim tetap Muslim. Buktinya punya peninggalan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini harus kita jaga. Ketika Ibrahim kita katakan ninggali Ka'bah, ternyata Ka'bah di situ sentral tauhid. Antahira baita li taifina wal akifina warukais sujud. Ketika Ka'bah jadi sentral tauhid, maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti tauhid. Makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak. Andai kan nggak dihapus oleh Nabi, maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim. Contoh nih, dong tenan. Ya pinter nih, jadi maju lah. Mulane kowe aja geman ndonga saleh dhewe, ora cukup. Saleh saiki ora cukup, kudu ditopang saleh anakmu, saleh putumu. Apa artinya kita sekarang soleh kalau anak cucu kita tidak soleh? Pasti sejarah dibalik. Dan itu kalau dibalik yang meluruskan siapa coba? Ya coba, yang bisa menjawab siapa coba? Misalnya soben terus, ya sudah ditulis kacau lah kacau. Saya tidak bisa bayangkan. Makanya Nabi Isa, Quran menjelaskan Nabi Isa sebanyak itu. Karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan. Sampai Quran jelaskan Isa itu begini. Soal tidak punya bapak, saya ini Tuhan, kata Allah. Gawe tanpa bapak mbok wae iso yiku Adam. Kok gawe tanpa bapak kowe geger terus aku mbok anggap bapak iku piye jare pikir. Sampai seperti itu. Karena wis kadung darane keliru. Dadi mau ndak mau Quran kudu nerangno. Ibrahim juga gitu. Wis kadung diaku kubu sebelah nak dekne iku Yahudi. Nasrani yo ngakoni. Akhirnya Nabi debat terbuka. Lah debat itu nek kakuati kudu adu pasut. Lah repote umat Nabi sing ra keramat wis akeh yo repot. Masyhur ada orang Nasrani, orang Yahudi. Ya sudah Muhammad, kalau kita debat ilmiah oke, Anda menang dalam debat ilmiah. Tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samawi. Kita debat pakai langit, sing kalah kena laknat, sing kalah kena adab. Cara Madura sumpah pocong. Nabi yo jare Nabi. Masyhur itu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nabi dijak mubalah. Oh ya oke, kita mubalah. Nabi nimbali Hasan Husain.
cucu kesayangannya dipanggil Hasan Husain, putri kesayangannya Sayyidah Fatimah dipanggil. Terus jari Kanjeng Nabi, saya berani adu pasut, taruhannya saya, anak cucu saya. Wong Nasrani mikir, wih, adu pasut anaknya dijak, putune dijak, mesti bener deh. Mereka wongnya paling kuatir nak anaknya mati, putrinya mati. Orang cerita bojo nih babiku, wah bojo orang melok aku ora ro. Lan kula termasuk kiai sing jarang lunga mbek bojo-bojo. Sakjane sering ora tau mlebu. Tapi kiai-kiai haji ya mbek bojo, umrah mbek bojo. Kula niku ya rada iskal. Jebule bareng tak takono sing dhuwit sing wedok Gus. Ya wes nak ngono wis kejawab ya wes anjir sing dhuwit sing wedok. Ya wes nak ngono fair apa? Riyen bapak kula kaji yo dhewean, bojo kula kaji yo dhewean, kula yo kaji dhewean, tapi aja tiru. Kamu ndak sekeramat saya yo dadi. Kula ge setuju sing geruduk wong loro karena ternyata tadi sing duwe dhuwit sing wedok. Ayo wes suwe meneh. Tapi dalam semua riwayat memang abna ana itu Hasan Husain, Nisa itu Fatimah. Memang Nabi gak ngajak istrinya. Nabi itu unik dalam banyak hal itu memang ya Hasan Husain sama Sayyidah Fatimah. Kenapa istri itu kadang nggak dilibatkan? Memang nggak seru anak. Orang itu lebih menyayangi anak, toh nyawa cara Jawa. Bareng Nabi keluar, orang-orang Nasrani bilang ini wajah-wajah yang setiap mengetuk langit pasti disembadani. Terus mereka mundur, nggak jadi mubahalah, minta mubahalah ini dibatalkan. Berarti Nabi itu debat 2 kali. Secara ilmiah ya pernah, yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah, sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim. Mereka tanya buktinya apa? Terus fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Orang-orang Yahudi Nasrani ditanya itu apa jejaknya? Itu jejak Ibrahim. Mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah. Artinya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada mesin, domisilinya lama. Dan itu artinya punya anak turun yang hidup di Mekah, yaitu lewat Ismail. Bukti kedua tadi, sa'i baina Safa wal Marwah adalah mengenang ketika Hajar mencari air. Lagi mulai perkara mbek kowe. Saiki Ismail ketika lahir iku jek digolekno banyu antarane Safa mbek Marwah. Sementara cerita dzabih disembelih iku ning Sam. Mulane aja melo-melo lah ya. Aja melo-melo mulane. Aja terusno, mari kepinteran wis. Seneng ae terus melo-melo. Gak aku Ismail ya. Dilate pinter kok pintere ra kasil, sombonge tok sing kasil dadi gak jeng Ismail. Ismail wis Kak. Kita nerang gitu. Tapi ilmiah. Ben gue bangga di guru alim ya, dadi gue ben roh. Nak gurumu gak main-main. Aku yo krungu-krungu nak kaul aku Ishak tapi goblok ngono Ismail. Karena waman sadza finnar ora umume wong wis repot. Rasa diterusno gitu. Jadi bukti empirik wis mengarah Ismail iku jelas uripe ning Mekah. Mergo wong Yahudi Nasrani lah ngakoni peristiwa Hajar iku ngakoni. Berarti Ismail urip teng Mekah. Akhirnya Rabi mbek suku Jurhum terus nurono Sayyid Adnan saat terusé sampai tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane dibak utawa manakib utawi napa? Berjanji. Niku pertama sing disebut abtadiul imla bismillah terus wa ba'du fa'aqul wa Muhammad bin Abdillah. Kenapa dibak berjanji lah ya. Kenapa nerangkan nasabnya Nabi Muhammad? Karena yang dipertanyakan Muhammad jadi Nabi turunannya siapa? Karena syarat Nabi itu harus turunan Nabi. Makanya berjanji nerangkan wabak tu fa'akul wa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumitat Khisaluhus Saniyah. Dan masih terbukti di Ka'bah itu ada pintu namanya pintu Babu Bani Syaibah, yaitu nama lain dari mbahnya Kanjeng Nabi. Terus diterusno sampai wa'adnanu bila roy bin intadzabil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail. Iku partaimu. Mergo berjanjilah darani dzabihu Ismail. Alhamdulillah jadi terus kowe menang. Kenapa? Ya itu tadi
Sajane mbok diterjemah yang ini, ketahuilah bahwa Muhammad punya bapak Abdul punya bapak Abdul Muthalib punya bapak Hashim nama lainnya ini bin Abdi Manaf sampai ada. Ketika diterjemah itu jadi mantra apa jadi buku sejarah? Nambah waca Arab terus kira paham. Mantra. Mulane sing ngaramno ya bener manjen suarane suara mantra. Sing ngalalo ya bener karena itu sudah apa? Sejarah. Lah khilaf seperti ini sudahlah kita abaikan saja. Kita suka damai, tidak suka konflik. Biasalah seperti itu. Tapi yang jelas perdebatan antar para nabi itu seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngurusno itu. Bukti Ismail itu pernah hidup di Mekah, adalah lahirnya di sini, pernah ngalami peristiwa ini, dan sisa-sisa Ibrahim ada fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, yaitu batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Nah kenapa itu mesti Ibrahim? Karena nawang biasa gak mungkin nginjak batu kok sampai bekas. Jajal kok yang nginjak nganti bolak-balik. Itu mukjizat, wong batu diinjak kok bekas. Terus Ka'bah sebagai pewaris Ibrahim ditulisi kalimat-kalimat tauhid sehingga kepastian Ibrahim itu bapak tauhid. Makanya Nabi Riso ketika pinggirnya Ka'bah ada banyak berhala, nanti dikira berhala ini syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya ya, ketika berhala banyak Nabi gak mau madhep Ka'bah, nanti dikira nyembah berhala. Maka sama Allah dialihkan disuruh madhep Baitul Maqdis. Ketika berhala dihilangkan, Nabi baru disuruh madhep Ka'bah. Jadi perdebatan ini atau ilmiah ini harus kita kaji, kita pahami. Karena kata Allah, antum haula'i hajastum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Nah, iswani debat kudu datane data ilmiah. Sementara mereka darani Ibrahim pengikut Yahudi, padahal Yahudi iku putune Nabi iku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mestinya kan bahasanya Yahuda pengikut Ibrahim, aja diwali Ibrahim pengikut. Lah Nabi benar ketika takoi, Muhammad kamu ikut siapa? Saya ikut Ibrahim. Kan normal kan? Kalau junior ikut, mereka enggak. Ibrahim pengikut Yahuda. Ya mau berkaro Pak Karno pengikut Puan Maharani, Mbah Hashim pengikut Mbak Yeni, kan kacau kan? Lah itu terus Allah gojlok tadi. Muhammad kekasihku wis debat secara ilmiah, tapi kamu tidak ilmiah. Makanya lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Kok Ibrahim mbok arani Yahudi piye? Wong penanggalan Yahudi misalnya dimulai kok Taurat. Taurat Musa iku generasine sawise Ibrahim. Tapi Ibrahim mbok arani pengikut Musa. Dong ya. Jadi itu masalah-masalah. Tapi ayat-ayat ngono iku ora populer. Kowe seneng ayat populer ya poligami fangkihu ma tobalakum. Kowe iku sing ora alim lah wapal. Mergo di kepentingan oh poligami. Mbek wong sing seneng keramat, senengane dalil wa may taqila ja'alahu makhraja. Tekan dadi wali kepingine untuk duit yang enggak terduga. Dadi uteke ku duit. Padahal syarat saya wali ku ora pati seneng duit. Lah kowe kepengin dadi wali ben oleh duit. Jadi kenapa menjadi wali ben bayar zuku min haitsu la yahtasib. Dadi uteke wis elek. Dadi institusi wali wae duwi. Dadi nek aku wali para pangeran rezeki teko min haitsu. Mulane kira bakal dadi wali, ngerutek cek ngono ora bakal dadi. Ayo saiki Ismail besar. Ismail. Aku ya getun kadang alim kadang getun. Perkarane nyulayani apa? Mainstream. Tapi cara kula ya Ismail sudah tak pilih napa? Yes. Ismail. Oh, yes. Ismail SK. Ismail. Nah cacile kan milih sengguri. Yang jelas bahwa Ismail atau Ishak kaulani ono pendapat ya sudah, pokoknya arah Ismail ya Ishak. Tapi kabeh kitab itu pancen setuju Ishak, tapi ben ngono. Aku kadang ya, aduh matane wong tenan. Ya sudah, pokoknya kaulani apa? Ada dua pendapat, yaitu Ismail atau Ishak atau malah kita alime toh kuwi. Ada dua pendapat. Oh. Ya
Jadi kesane macane kitab akeh ngono. Gak ngerti mau hasil ngaji ke bengi. Aduh matane wong guys. Sabar. Ismail wes ya. Sekawe Ismail malah sengguri. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Nah, kemudian Allah menitahkan Ibrahim pasti kamu dikenang secara baik. Maksudnya tadi 3 agama semuanya mengklaim Ibrahim itu bagian dari itu. Jadi semua agama mengakui siapa? Ibrahim. Lah yo mbok gedhingi koyo ngono kersane pangeran panci Ibrahim diakui 3 agama kan yo repot. Lah iya kowe ra cocok Ibrahim diklaim Yahudi, diklaim Nasrani, tapi kersane Allah Ibrahim itu orang atau sosok yang dipuji 3 agama. Ya wis kersane pangeran. Ini jelas kalau bersaksi betul di Hebron itu ada makam Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub karena nama lainnya adalah Israel total di sinagog. Meskipun kita tetap kita pasti yakin kalau Yakub itu nabi dan tidak ada sangkut pautnya dengan keyahudian. Maka kita statusnya mengikuti Quran saja. Kalau status artefak atau fisik itu tinggal sing gawe makom. Gitu. Misalnya tadi Ibrahim karena makamnya di Israel dikuasai orang Yahudi, terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi, dikemuli ala Yahudi, selesai. Podo misalnya ono Zaid itu bawali bora, bawali tenan bora, misalnya di makam Wahabi sudah seperti itu. Hanya dikasih tanda di kepala, tidak ada jubah, tidak ada apa. Tapi kebalikannya misalnya, Ruhin mati anak putune juga kayak jungkup wali besar Ruhin yang terserah. Lah mungkin era kita masih konangan, era nice. Lu nak wali songo karuan ono buktine sejarah secara silsilah. Lah nak sing ra jelas-jelas yo. Mulan cara kula putune wali kudu alim biar urut. Terus saya itu punya catatan sampai Sunan Kudus, meskipun lewat ibu, lewat nasab ibu. Tapi supaya pentingnya tadi, saya masih punya kitab milik buyut saya ke-7 ke-8. Itu berapa coba, berapa orang? Itu setiap saya buka itu langsung putus, saking lamanya kitab itu. Sehingga saya tahu itu tradisi nenek moyang saya. Gak mungkin nenek moyang saya seneng keris, seneng jimat. Nyatanya yang gue lemari ini mau ano kitab. Gue ane gue mana ane keris kan. Artinya ini penting. Ibrahim juga gitu. Ibrahim itu ngendikan dengan anak putune tinggalanku ya Ka'bah iki, sucikan Ka'bah dari kemusyrikan. Antohiro bidali taifina wal akifina war rukais sujud. Jika orang ingat Ka'bah itu ingat apa? Dipakai kiblatul musallin. Kiblatnya orang sholat. Lalu orang sholat itu orientasinya apa? Adalah tauhid. Berarti Ka'bah didesain untuk kiblatnya para ahli tauhid. Harus terus kita buktikan terus setiap sholat mustaqbilal kiblati dan saat sholat kita melakukan tauhid. Jadi terus sejarah berkesinam. Tapi andaikan sejarah pelakunya salah ketika Ka'bah dikuasai Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian didesain pinggirnya Al-Lata dan Uz, maka seakan-akan Ka'bah jadi sentral kemusyrikan. Makanya ini penting. Jadi lalu sejarah ini gimana? Ya terserah pengelolanya kan. Mulane wali urip iku mesti didongakno wali mati. Mergo sing iso njaga khazanah iki wali urip. Paham sing kula maksud? Jadi ojo bayangno Mekah iku sampean kalah. Nek Mekah kalah terus Ka'bah dikuasai Abu Jahal CS misalnya. Sing jenis maksudnya. Ora Abu Jahal tangi meneh mboten malah repot kabeh. Nah di sini ini pentingnya Quran. Alhamdulillah wong Islam diwarisi oleh Allah Quran, kitab la yatabaddal wa la yataghayyar, kitab yang enggak akan rubah, yang enggak ada matinya. Sehingga suatu saat misalnya Ka'bah kok pinggirnya berhala, kita tetap nganggep itu tradisi yang salah. Mergo sing jenenge Ka'bah iku antohira bidali taifina wal akifina war rukais sujud. Ka'bah adalah tempat yang harus steril dari salah guna, jinggo kemus. Jadi barokah Quran sebagai teks yang enggak hilang. Kalau suatu saat ada perubahan tidak seperti yang kita saksikan sekarang, kita ngikuti Quran. Misalnya Ibrahim, senajan to makamnya di sinagog misalnya, Yakub makamnya di sinagog, kita tetap yakin mereka adalah ahli tauhid. Nabi Dawud yang diklaim sebagai King Dawud, King David, makamnya di Israel, terus diatributi ala Yahudi. Kita tetap yakin huwa nabiyun, beliau adalah nabi beragama tauhid. Berdasar apa? Ya berdasar penjelasan Al-Quran. Kalau berdasar empirik artifak ya terserah yang bikin. Dan gini ya, di
Ya mulane kowe sing syukur ngaji. Sampai roh kau lurung Ishak Ismail wis ya. Sopo to sing mesti? Siapa Ismail? Mau baru Ismail gak konsisten. Ben kok supaya anut wong akeh jangan anut wong akeh. Wes ngene padha ra roe. Wa tarokna abqaina ali fil akhirin sanaan pengalaman hasanan kang bagus. Salamun te keselamatan minna sanging kita, maksudnya sanging Allah ala Ibrahim ngatasi Ibrahim. Kadzalika mengkon-kono kabeh kama jazina kaya malas ingsun ing kabeh naji malas ingsun al muhsinina ing pira-pira wong sing nglakoni kaapian eli anfusi maring awak dhewe ne wong akeh. Jadi orang dimulai melakukan kebaikan pada dirinya sendiri. Kalau dia baik pasti apa? Orang lain merasa kebaikan. Nah, misalnya kayak apik mesti kepengen sedekah, orang lain yang untung. Kamu baik pasti ingin menyebarkan kebaikan, orang lain pasti untung. Inna usataman Ibrahim iku min ibadina al mukminin. Saking pira-pira kaula ingsun al mukminin kang mukmin kabeh. Wa basyarnahu lan ngekei berita gembira ingsun hu ing Ibrahim bi Ishaq kelawan tak kaya anak Ishaq. Ustudillah dikai dalil apa bidzalika kelan dawu Ishaq ala anadzabiha ing atase sak temene sing disembelih kuwi ruhul yani Ishaq. Dadi ana kaul sing darani pokoke ora Ishaq. Ora Ishaq sapa? Ya Ismail. Dadi Imam Suyuti ngotot Ismail, sing nyarai Jalalain Imam Sawi ngotot Ishaq. Oke partai Jalalain apa Sawi? Jalalain kaose kadung kaos Jalalain. Pokoknya Nara Ibrahim kan agak Ismail ya. Ishaq tidak mungkin yang lain iku wae sing ngono wae kok ribet. Sing jelas niku ana sing disembelih. Jenenge Nara Ibrahim, sapa? Ishaq Ismail. Sing nyembelih jelas Ibrahim nanti ku jelas. Aduh. Repot. Jadi wong alim dadak. Kula nate maca mobil mangkel nganti saiki. Susah dadi wong waras. Tangan-tangan kok ya ono bener e. Lah wong gendeng ora tau mikir. Jadi aku tahu dendam mbek tulisan mobil mesti tok. Gelem ra gelem kan maca ning ngarepe. Susahe dadi wong waras. Aku pertama eskal. Waras kok susah. Tanganan iya wong gendeng kan gak tau mikir. Mulane nek nak susah berarti waras. Nak tau mikir berarti. Jadi mau nak roh khilaf berarti wong alim, nak roh khilaf berarti wong orang alim. Saiki wis roh khilaf berarti alim. Nabian Khalid dadi nabi halul muqaddaratun ayu jadu. Tegese den petuki sapa apa Ishaq muqaddaron Khalidin kira-kira ana nubuwatu. Ketika Ishaq belum lahir pun sudah dicap jadi nabi meskipun belum diangkat. Tapi kan mulai lahir sudah dicap jadi nabi. Tentu pengangkatannya sebagian besar nunggu umur berapa 40 tahun kan ada aturannya mang nabi. Tapi kalau takdirnya sudah pasti jadi apa? Nabi minas solihin. Wa barokna lan berkah ingsun ali ngatas Ishaq bitaksiri dzurriyyatihi kelawan akeh anake dzurriyyah akeh. Mergo Ishaq di anak Yakub anake meh 12 napa pinten. Sing jelas sing kandung namung sinten? Yusuf kalian sinten? Bunyamin. Eling-eling Yusuf kalian apa? Wala Ishaq lan ing atase Ishaq wala daru wa barokna alaihi wa ala Ishaq. Wa barokna lan berkah ingsun alaihi ing atase Ibrahim bitaksiri dzurriyyati wa ala Ishaq. Kan Yakub bin Ishaq bin Ibrahim waladi iku anak Ibrahim. Terus bijalina kelawan gawene kita gawe aksarul anbiya ing aki-aki nabi tak gawe min nasli sanging turunane Ibrahim. Jadi bukti barokahnya seorang soleh adalah turunan-turunannya banyak dan semuanya menjadi orang apa? Soleh. Ya kalau dulu ya kelasnya jadi nabi, kalau sekarang kan nggak mungkin ada nabi paling banter jadi wong apa? Soleh. Tapi wa semono wa min dzurriyyatihi malan iku setengah sanging turunane Ibrahim lan Ishaq muhsinun utawi ana sing apian mukminun wa dzalimul li nafsi kafir mubinun kang jelas bainul kufri tekse jelas kafire. Walakot manan lan teman-teman paring ingsun ala Musa ing atase Musa wa Harun lan Harun tak paringi binubuwati kelan kenabian. Wa najena lan nyelametno ingsun huma ing Musa lan Harun wa qauma huma lan kaum Musa lan Harun rupane Bani Israil. Jadi kaum Nabi Musa Harun kaum Bani Israel. Tapi saya berkali-kali bilang Bani Israel itu nama gen. Jadi orangnya bisa hidup di mana saja. Kayak Bani Israel itu dulu hidup zaman Nabi tunggu di Medina. Karena Bani maknanya turunan
Israel. Jadi, tapi kalau sekarang Israel negara kan nation, jadi orang Israel asli ya ada, pendatang juga ada. Asal manggon di situ disebut Israel. Jadi sekarang yang di negara Yerusalem atau nation sana itu nggak mesti Bani Israel. Kayak di Indonesia lah. Indonesia itu kan nggak mesti yang di Jawa itu orang Jawa, kadang turunan Arab, turunan Pakistan, turunan. Kalau yang Bani itu kan melintasi zaman dan waktu. Lah Bani Israel zaman Nabi udah teng pundi? Medina, makanya mereka bisa berdebat dengan Nabi. Mergo ya turunannya Nabi sinten Ibrahim. Makanya tanya, Muhammad kita turunan Ibrahim itu otentik. Kalau kamu buktinya apa? Terus Nabi bisa menceritakan nasabnya sampai Nabi siapa? Ibrahim lewat Ismail, dan ada bukti Nabi Ismail memang pernah hidup di Mekah, yaitu ada bekas kakinya Nabi siapa? Ibrahim. Nah, mulane berjanji ketika nerangkan itu dimulai wa ba'du faqulu wa Muhammad bin Abdillah sampai menghitung nasab wa adnanu bila raibin inda dzamil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntama. Walakot manana lan teman-teman paring ingsun wa nasornahum lan dawudi wa najjaynahum minal karbil adim sanging prahara sing gedhe. Prahara sing gedhe bagi Bani Israel zaman yang Mesir. Nah, ini kan bukti lagi. Ketika Nabi Musa hidupnya di mana? Ndak, jawab saja. Mesir kan? Di Mesir ada Bani Israel ndak? Ada, bahkan Bani Israel yang di Mesir diperbudak Fir'aun. Artinya gini, mereka Bani Israel tapi hidupnya di Mesir karena Bani maknanya turunan. Sementara yang sekarang di Israel ndak mesti Bani Israel, biasa aja orang lain hidup di situ. Jadi eling-eling. Jadi cocok muni, wah Israel itu negara turunan para nabi. Iya sing ora ya ora aneh-aneh. Ngaji ora khatam. Minal karbi saking kesusahan aladimi kang gede istibadi Fir'aun tegese perbudakan Fir'aun iyahum ya ing Bani Israel. Ini terjadinya di mana coba? Fir'aun memperbudak Bani Israel itu di Yerusalem apa di Mesir? Di Mesir. Berarti Bani Israel banyak yang di Mesir. Di era Nabi banyak yang di Medina. Makanya bisa debat tadi. Wa nasornahum lan nulungi ingsun hum ing kabeh alal kipti ing atase ngalahno kaum Kipti. Makanya Mesir jenis Egypt dari kata al-Kipti, terus di Jawa Inggris napa? Egypt itu napa? Alal cara wong Arab darane napa? Kiptiyah napa? Kiptiyah. Makanya disebut Maria al-Kiptiyah. Berarti istrinya Nabi yang bernama Maria itu turunan Mesir. Karena nama lain dari Mesir yang terkenal itu apa? Kipti, napa? Kipti. Fakanu mongko ana sapa Musa lan kaum hum iku al-ghalibina sing alahno kabeh. Wa atena lan paring ingsun huma ing Musa lan Harun al-kitab al-mustabin ing kitab sing jelas. Ail baliqul bayani dise banget jelase. Fima ing dalam perkara atakang rang napa kitab bi ing maminal akhuduti saking. Fima ing dalam perkara atabi kang teka sapa Musa bi iklan kitab utawa minal hududin nerangno saing pira-pira khat-khat wal ahkam lan pira-pira hukum. Hudud itu batasan hukum kayak apa, batasan apa wal ahkam lan pira-pira hukum wa ghairima lan jane hudud dan ahkam. Wa te kitab iku Taurat. Musa tak kasih kitab yang sangat jelas yang dengan kitab itu menjadi ketentuan hukum jelas. Kayak kita punya Quran, baru kayak Quran kita tahu betul kalau Ibrahim adalah muslim. Apapun posisi kuburannya Nabi Ibrahim. Karena kita punya kitab yaitu Quran yang menjelaskan aturan hukum secara jelas. Wa dina lan nunjukna ingsun gumalan ing Musa lan Harun as-sirat. Nggih mau Musa Harun nggih. Huma ing Musa lan Harun as-siratal mustaqim ing dalan sing jelas ay tariqal mustaqim tegese dalan sing lurus. Wa tarakna lan ninggalno ingsun apkoina tegese natopno ingsun alihima fil akhirin ing dalem wong-wong zaman akhir tatatono sanaan hasanan ing pujian sing apik. Musa juga bernasib baik kayak Nabi Ibrahim. Orang Yahudi ya bangga, orang Islam ya bangga. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun te keselamatan minasange ingsun Allah ala Musa wa Harun. Musa dan Harun tak jamin akan baik-baik saja. Dijamin keselamatannya dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak hanya Musa dan Harun, tapi inna kadzalika najzil muhsinin. Kalau kamu jadi orang baik juga dijamin selamat fid dunya wal akhirah. Kama jazina kaya oleh mal sing sunuma Musa lan Harun. Kenapa? Innahuma min ibadinal mu'minin. Innahuma satamne Musa lan Harun jelas iku min ibadinal mu'minin. Apapun klaim Yahudi dan Nasrani tetap kita yakin bahwa Musa dan Harun min ibadinal mu'minin. Begitu juga Ibrahim, Yakub, Ishak semua adalah min ibadinal mu'minin.